Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ari Yuneldi selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Nafar Dwi Wijaya dari kelas TI 20D3 dengan Mas Andika Bayu Nugroho ingin menyampaikan atau membahas tentang materi relasi ekuivalen. Sebelumnya, saya akan sedikit membahas pengertian dari relasi. Relasi adalah hubungan elemen baik dalam satu himpunan atau himpunan yang berbeda. Jadi, apa itu relasi ekuivalen? Di sini didefinisikan relasi ekuivalen yaitu relasi dalam suatu himpunan S adalah relasi yang menghubungkan elemen dalam S sedemikian hingga berlaku sifat refleksif, yaitu A berelasi dengan A atau seluruh anggota A elemen S. Yang kedua, sifat simetrik, yaitu jika A berelasi dengan B, maka B berelasi dengan A atau seluruh anggota A, B elemen S. Kemudian yang ketiga, sifat transitif. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C atau seluruh anggota A, B, C elemen S. Di sini ada beberapa relasi dalam bilangan, yaitu lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak kurang dari, dan tidak lebih dari. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan ke Mas Andika untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nafar Dwi. Ya, saya Andika Bayu Laksono ingin meneruskan penjelasannya. Dan ini contoh soal, misalkan B himpunan bulat dan misalkan N adalah bilangan positif. Jika untuk A, B anggota bilangan bulat dan didefinisikan A kongruen B modulon N. Nah, ini ada terkenal pada teori bilangan ya, operasi kongruensi ya. Apa relasi kongruensi A kongruen B modulon N, yang artinya selisih A dengan B habis dibagi dengan N. Tentu saja kalau dihabis dibagi N, modulonnya bukan berarti modulon 0, karena berapapun selisih A dengan B nggak mungkin bisa dibagi dengan N. Nah, pertanyaannya adalah A. Tunjukkan bahwa relasi kongruensi itu merupakan relasi ekuivalen. Berarti kita harus menunjukkan bahwa relasi kongruensi ini bersifat reflektif, simetrik, dan transitif. Yang kedua, tuliskan partisi-partisi dari bilangan bulat tadi dengan relasi kongruensi untuk N-nya 3. Nah, berarti di situ relasi A kongruen B modulo 3 artinya selisih dari A dengan B habis dibagi dengan 3. Kita bahas dulu yang A.
Apa itu sifat refleksif? Itu A berrelasi dengan A. Jadi dalam hal ini A kongruen A modulon N, yang artinya selisih dengan A habis dibagi dengan N. Habis dibagi itu artinya bilangan bulat hasilnya 0. Jadi kita bisa menuliskannya sebagai Kn dengan K-nya bilangan bulat. Nah, jadi kita selesaikan A dikurangi A itu 0. 0 sama dengan Kn, N-nya tidak 0 ya. N-nya bilangan bulat positif. Tentunya sama dengan 0, K sama 0 itu bilangan bulat ya. Jadi demikian relasi kongruensi itu bersifat refleksif, yang artinya A kongruen A modulon N itu benar ya. Kemudian kita cek sekarang sifat-sifat simetrik. Sifat simetrik itu yang harus ditunjukkan adalah jika A kongruen B modulon N, maka B kongruen A modulon N itu yang harus ditunjukkan modalnya A kongruen B modulon N, yang artinya selisih A dengan B itu adalah sama dengan Kn. B dikurang A, kita mengambil selisihnya. Nah, berarti kalau B kongruen A modulon N, selisihnya A kurang B dengan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan min 1 B dikurangi A itu menjadi min B ditambah A, kita tulis A dikurang B. Kn menjadi min Kn karena K-nya bilangan bulat. Min K bilangan bulat, dengan demikian diperoleh A dikurangi B sama dengan bilangan bulat kali N, atau B kongruen A modulon N menjadi jika A kongruen B modulon N, maka B kongruen A modulon N jadi relasi kongruensi bersifat simetrik. Oke, kemudian sifat transitif. Sifat transitif ini ditunjukkan dengan A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, mengakibatkan A berelasi atau A kongruen B modulon N dan B kongruen C modulon N. Maka A kongruen B modulon N, A kongruen B modulon N artinya B kurang A sama dengan Kn, B kongruen C modulon N artinya C dikurangi B sama dengan Mn. Di sini dituliskan beda yang atas ya Km, yang bawah Mn, karena tidak harus sama, memungkinkan berbeda. Kalau kata-kata tidak harus berarti boleh sama boleh berbeda, kalau kata-kata tidak harus berarti boleh sama boleh tidak. Nah, ruas kiri kita jumlahkan, B min A dijumlahkan dengan min B, maka akan didapat C min A Kn dijumlahkan dengan Mn, sama-sama ada suku N, maka suku N nya dikeluarkan sehingga menjadi K plus M dikalikan N, karena K dan M itu masing-masing bilangan bulat, maka K plus M itu juga bilangan bulat. Jadi kita bisa sekarang adalah C min A sama dengan bilangan bulat dikali N. Jadi kita menulisnya menjadi A kongruen C modulon N. Jadi terbukti benar bahwa jika A kongruen B modulon
N dan B kongruen C modulon N, maka A kongruen C modulon N jadi bersifat transitif karena relasi kongruensi ini bersifat refleksif, bersifat simetrik, dan bersifat transitif. Maka relasi kongruensi ini adalah relasi ekuivalen. Dan penyesalan yang di poin B. Dalam poin B, N-nya sama dengan 3. Berarti bisa menulisnya adalah A kongruen B modulon 3, artinya B dikurangi A sama dengan 3 kali K, dan K-nya bilangan bulat. Nah, kalau saya mengambil salah satu itu 0, maka yang lain adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Min 3, 6 selisihnya akan habis dibagi 3 menjadi, kalau bilangan bulat itu bisa sisanya 0 ya. Yang tadi anggotanya ada 3. Ada 0, ada min 6. Sekarang kalau dibagi 3 itu sisanya 1. Maka elemennya min 5, min 2, 1, 4, 7, di mana selisih elemen-elemen di situ adalah bisa dibagi 3. Coba saja 7 dikurangi min 5 itu 12, tapi bisa dibagi 3. Kemudian yang tersisa 2 min 4, min 1, min 2, 5, 8. Nah, ketiga himpunan ini tidak saling beririsan, tidak ada elemen yang ada di himpunan ke-1, ke-2 tidak ada yang sama gitu. 2, ke-3 dan 1, ke-3 tidak ada yang sama, maka ketiga himpunan ini dikatakan partisi. Kenapa dikatakan partisi? Irisannya kosong, tapi kalau digabungkan ini utuh bilangan bulat secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.